Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa wassalamu wa ala rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut tasfiq, adab bertepuk tangan atau applause. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 8 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Surat 8 ayat 35. Wa ma kana salatuhum, tidak ada salat mereka indal baiti, di sisi Baitullah, illa muka'an, melainkan bersiul, wa tasdiyah, dan tepuk tangan. Ini yang dijumpai saat Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah, ya. Jadi sudah ada sholat, tapi sholat-sholat yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu banyak bersiul dan banyak tepuk tangan. Begitu juga tawaf sudah ada, tapi tawaf mereka telanjang. Kalau siang laki-laki, perempuan malam. Jadi mereka melakukan tawaf karena mereka beranggapan di hadapan Allah itu harus telanjang. Nah, kemudian Islam datang, Rasulullah menyampaikan dakwah, diperbaikilah apa yang menyalahi syariat. Nabi Muhammad waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, at-tasbih lirrijal, tasbih untuk laki-laki, wa tasfiq lin nisa, tepuk tangan untuk perempuan ketika mereka mengingatkan imam, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah dalam kesempatan yang lain bersabda, idza nabakum syai'un fi salatikum falyusabbih ar-rijal wal yusaffiq an-nisa. Apabila mengenaimu sesuatu dalam salat kamu, jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki oleh imam, maka hendaklah bertasbih untuk laki-laki dan bertepuk tangan untuk perempuan. Tepuk tangan ini gimana? Mengingatkan imam. Laki-laki subhanallah, subhanallah. Kalau perempuan menepuk ini ya, paha ya, ya gitu. Bukan begini, bukan. Wah itu, nanti salah. Wa min adabidzalika, adab kita dalam merespon dua perilaku ini, tepuk tangan serta bertasbih, zammut tasfiq lirijal, tercelanya tepuk tangan untuk laki-laki. Jadi kalau ada sesuatu yang berhasil, itu kurang disukai dalam Islam. Ya kalau acara-acara itu kan, pemenangnya adalah si A, tepuk tangan. Islam nggak suka, Allah nggak suka. Maka ini kadang-kadang ya orang nggak suka, beberapa orang nggak suka dalam bagian ajaran Islam itu begitu, karena yang bangsa-bangsa begitu nggak mau.
Wa annahu lin-nisa, dan sesungguhnya tepuk tangan buat perempuan, la lirijal, tidak untuk laki-laki. Li'annahunna ma'murat bitasattur, karena mereka, kenapa perempuan tidak boleh tidak boleh bertasbih? Ya, karena mereka disuruh untuk tasatur, menyembunyikan diri. Ada suaranya ya? Kurang merdu jadinya suara saya. Wa yakrahu tasfiq lirijal, dan dimakruhkan, makruh saja, tidak haram. Tidak sampai haram. Tapi ini menjadi kebiasaan ya, tepuk tangan. Dalam sholat, tapi ini dalam sholat, mungkin di luar sholat nggak apa-apa kali ya. Lil hadithi muttafaq ala sihhatihi, berdasarkan hadis yang disepakati sahihnya. Ala Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah ballaghahu anna Bani Amrin bin Auf kana bainahum syai'un. Ada berita sampai kepada Rasulullah bahwa Bani Amr bin Auf ada sesuatu, ada suatu kejadian. Fa kharaja Rasulullah. Nih saudara-saudara, kadang-kadang hadis-hadis itu menerangkan itu global gitu. Terjadi sesuatu, sesuatunya apa gitu. Kadang-kadang ini harus mendapat kejelasan dari hadis-hadis yang lain. Terjadi sesuatu, nah, mungkin sesuatu yang tercela, sehingga si perawi hadis tidak detail sesuatu ini apa, karena kita yang hidup di belakang hari kan sulit menafsirkan, takutnya salah ya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar, wahanatis salah, dan waktu itu tiba, waktu salat tiba. Faja'a Bilal radhiyallahu an, datanglah Bilal ila Abi Bakrin radhiyallahu an, faqal, lalu Bilal mendatangi Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah qad hubisa wa qad hanatis salah. Rasulullah tertahan, artinya Rasulullah tidak hadir, padahal sholat sudah tiba waktunya. Rasulullah tidak hadir, bagaimana ini? Fataqaddama, fahallaka anta umman nas, apakah anda mau mengimami manusia, mengimami, jadi imam mau enggak? Waktu sudah tiba, Rasulullah tidak hadir. Gimana? Apa anda mau mengimami? Ya, ini menjadi petunjuk beberapa orang bahwa qomat itu tidak akan dikumandangkan sebelum ketemu imam. Siapa? Sebelum penetapan imam. Siapa yang harus jadi imam? Ya, jangan sampai qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Enggak ada yang mau jadi imam. Tentukan dulu siapa imamnya, baru qomat. Nah, kita lanjut. Faha qala na'am in syi'ta. Kata Abu Bakar, jawab Abu Bakar, ya, boleh. Kalau memang dikehendaki. Faqama Bilal, fa'aqama Bilal, maka qomatlah Bilal. Nah, jadi ya, Bilal akan qomat kalau sudah ditentukan siapa imamnya. Nah, siapa yang jadi imam sudah dipastikan, baru qomat. Wa taqaddama Abu Bakrin radhiyallahu an faqabbara linnas, lalu majulah Abu Bakar dan bertakbir untuk memimpin salat. Wa ja'a Rasulullah yamsi fis sufuf hatta qama fis safi. Setelah salat berjalan, Rasulullah datang. Jadi sudah salat sudah berlangsung dipimpin oleh Abu Bakar. Rasulullah datang. Lalu beliau masuk ke dalam saf. Fa akhadhan nas fit tasfiq. Lalu orang-orang pun tepuk tangan, ya masih kasih tahu gitu. Karena kehadiran Rasulullah. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu la yaltafit fi salati. Abu Bakar tidak berpaling. Karena dia merasa enggak ada kesalahan apa-apa gitu.
Kenapa ini orang? Nggak bisa nanya. Falamma aktsaran nas iltafatta. Tapi semakin banyak yang bertasfik. Maka beliau pun menoleh Abu Bakar setelah jumlah yang menegurnya banyak ya. Fa'idzan Rasulullah, maka dilihatnya Rasulullah. Fa'asyara ilaihi Rasulullah ya'muru ayyusalliya. Tapi Rasulullah memberi syarat, nah, tetap kamu aja. Nggak ada apa-apa, silahkan terus. Fataqaddama Rasulullah wa raja'al qahra. Gimana ini? Ya'muru ayyusalliya farafa Abu Bakrin yadai. Tapi Abu Bakar mengangkat tangannya fahamidallah dan bertahmid pada Allah. Waraja'al qahqara. Beliau pun mundur. Nah, ini inisiatif dari imam. Ya, jadi setelah ditepuk begitu. Padahal Rasulullah minta diam aja udah terus. Tapi beliau mundur. Hatta qama fis safi. Kemudian beliau masuk ke dalam saf, fataqaddama Rasulullah fasallalin nas. Maka Rasulullah pun maju. Falamma faragha aqbal 'alan nas faqal. Setelah selesai, ya ini karena zaman perintisan ya. Jadi ajaran tentang Islam ini belum begitu lengkap. Kan itu penyadaran dan pelatihan itu kan bertahap. Jadi Rasulullah harus menghandle apapun yang terjadi supaya tidak terjadi keributan kan. Karena Abu Bakar kalau ada Rasulullah langsung beliau sikapnya begitu, sangat rendah hati. Nah, setelah selesai salat, Rasulullah bicara, "Ya ayyuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'in fis salat akhadtum fit tasfiq?" Wahai saudara-saudara, ayuhan nas manusia, saudara-saudara, mengapa kalau terjadi sesuatu dalam salat kalian bertepuk tangan? Tapi bukan tepuk tangan ya, begitu ya. Kalau tepuk tangan kan begini. Kenapa begitu? Apa namanya tepuk begitu? Kalau nggak sebelah doang apa? Kalau bukan begini maksudnya. Kayaknya seneng kalau salah itu, bukan maksudnya. Nah, gitu. Iya, sebelah tangan. Susah ya di Indonesia kan. Jadi kenapa kalian begitu? Kalau terjadi pada salat, kenapa kalian begitu? Rasulullah menegur. Innamat tasfiq linisa. Begitu itu untuk perempuan. Manna bausain fi salati falyaqul subhanallah. Kalau terjadi sesuatu pada salat, ucapkanlah subhanallah. Nah, ini mulai adanya pensyariat subhanallah. Jadi syariat itu ada yang ditentukan oleh Rasulullah sebelum kejadian. Tapi ada yang begitu kejadian, baru disyariatkan. Jadi orang tahu, oh subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun man yaqulu subhanallah illa tafata ya Abu Bakrin. Ma mana'aka an tusalliyan linnas hinna asyartu ilaik. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqul subhanallah. Maka tidak ada yang dengar melainkan ucapan subhanallah. Illal tafata ya Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar menoleh. Apa nih maksudnya? Fa innahu la yasma'u ahadun man hina yaqul subhanallah. Kalau subhanallah itu diucapkan, artinya enggak tepuk itu, enggak dengar katanya. Ya, ini alasan dari sahabat. Lalu Rasulullah menegur, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka antu salyanin nashan hina asyartu ilaih. Mengapa Anda ketika saya beri isyarat suruh wis jojong baik jojong. Bahasanya ya. Tapi nggak boleh ada kata-kata. Kenapa Anda kok malah mundur? Nggak dilanjutin aja. Kenapa? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, makana yambaghi libni Abi Quhafa ayasalliya baina yaday Rasulillah. Tidak layak bagi seorang Ibnu Quhafah. Quhafah itu bapak dia. Anaknya Quhafah mengimami Rasulullah. Dia ngomong begitu. Tidak layak saya mengimami Rasulullah. Makanya saya mundur. Padahal sudah dapat
izin dari jojong, dia tetap merasa gimana gitu. Ya, itulah sikap dari Abu Bakar. Tapi tidak disalahkan oleh Rasulullah. Lain kali jangan begitu, nggak begitu ya. Jadi sikap Abu Bakar rendah hati itu dibenarkan oleh Rasulullah. Mungkin ini juga bisa menjadi bisa menjadi isyarat buat kita. Kalau ada orang alim datang terlambat, ya dia mundur sampai segitunya gitu. Guru besar, kalau guru besar, kalau guru-guru biasa biasa-biasa. Dan dia mundur pun belum tentu ada yang maju nanti. Ya, nanti kan terjadi rusuh. Apa nih mundur? Gak ada yang maju, kan akan terjadi keheningan itu. Wa min adabi dzalika anna salatar rijal la tu'ad idza hasalat tasfiq illa idza kana ala wajhil la'bi. Kalau terjadi dalam sebuah kegiatan salat teguran dalam bentuk tepuk itu ya terjadi, maka salat itu tidak batal. Salatnya tidak menjadi batal kalau itu terjadi secara spontanitas. Kecuali itu dilakukan karena main-main. Ya. Jadi kalau tidak sengaja, itu hanya spontanitas karena pengetahuan mereka, refleks lagi. Nah, gitu. Ada kesalahan ya, itu tidak perlu diulangi. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Wa qala ba'dhum la yubtiluha idza kana qalilan. Tapi sebagian mengatakan enggak batal juga kalau sedikit. Kalau banyak batal. Nah, itu dibatasi 3. Dibatasi 3. Tapi karena 3 ini ijtihad bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyatakan kalau garuk-garuk 3. Tapi diminta membedakan antara orang main-main dengan serius. Anda serius sholat, apa mau garuk-garuk? Garuk-garuk terus. Ya makanya dibatasi oleh imam-imam itu 3. 3 pun itu kalau bergeser. Begitu. Nah, ada orang di kitab itu, kalau ininya nggak geser, mau berulang-ulang nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya tidak ada dalil dari Rasulullah. Yang penting itu untuk membedakan jejorangan atau serius kamu itu. Garuk-garuk apa mau sholat. Sama dengan kita melihat anak muda lah. Kalau banyak gerak, kamu mau sholat atau mau main-main kan begitu, kurang lebih. Jadi tafsiran main-main atau serius itu dikembalikan pada sensitivitas kita. Sebab setiap orang kalau melakukan kegiatan yang serius pasti khidmat katanya. Ya. Lihatlah prajurit, mungkin digigit nyamuk diam aja gitu. Kalau pas ada upacara upacara apa gitu yang formal, tidak mungkin lah gatel lu, waduh. Gitu kan. Nah, itu sama dengan begitu. Apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya itu. Jadi kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang terlalu banyak yang mengindikasikan tidak serius. Ya, khusyuk, ada 2 kata khusyuk dan khudu'. Kalau khusyuk itu kaitannya dengan kegiatan lahiriah. Jadi kalau banyak bergerak itu namanya tidak khusyuk. Khudu itu batin. Ya, walaupun kita diam, pikirannya kemana-mana. Berarti dia khusyuk, tidak khudu. Ya orangnya mau diam gitu. Tapi mikirnya kemana-mana. Ya, ada urusan dapur, urusan apa. Tadinya mah nggak ada. Itu gangguan setan ya. Jadi kita diminta untuk sholat itu khudu dan khusyuk. Yang selanjutnya wa min adabi dzalika adamu jawazi tasfiq fil khutbah. Adab kita dalam menghadapi tepuk tangan ini tidak boleh kita bertepuk tangan saat khutbah. Li'annau yukhilu bistima'il khatib. Karena itu akan merusak suasana. Kan? Gerakan apapun, suara apapun harus diarahkan fokus kepada
khutbah, suara seorang khatib. Maka itu jangan salah, katanya, jangan suudzan. Peti itu, apa itu? Kas ya, itu jangan diedarkan kalau khutbah sedang berlangsung. Dasarnya dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau Anda dipanggil untuk Jumat, segeralah ya melakukannya dan tinggalkanlah jual beli. Saat itu jual beli yang dilarang. Nah sekarang apa saja kegiatan? Tapi ada orang mengkritik itu. Orang yang begitu dia tahu keropak itu lewat di depan dia, langsung dia hentikan, dia taruh di tempat. Katanya gitu, langsung di tempat, di pojok, supaya dia nggak jalan lagi. Tapi dianya buka HP. Atau orang, itu sama aja begitu. Ya jadi kita harus ngerti, bukan itu yang dilarang. Semua kegiatan yang merusak fokus kita untuk mendengar khutbah, apa saja. Kalau sedang diucapkan si khotib itu. Jadi kita harus fokus mendengarkan ke sana. Kegiatan apa saja tidak boleh. Termasuk mengingatkan teman kita. Itu termasuk. Nggak boleh. Jadi ada orang yang begitu, jadi pemahamannya sebahagian katanya. Contoh ada yang mengkritik juga, orang lagi bertasbih, tasbihnya direbut. Karena kan sunahnya pakai jari, ya biarin aja gitu. Harusnya jangan terlalu kasar gitu. Orang pakai tasbih, direbut tasbih, dibuang. Sunahnya mah ini pakai jari, memang betul sunahnya jari. Kita sayang gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang untungnya sedikit gitu. Padahal aktivitasnya sama. Sebab jari-jari kita kelak di hari akhirat akan menjadi saksi. Tapi bukan berarti kita bersikap kasar gitu loh maksud saya. Bertasbih itu boleh, menggunakan tasbih itu boleh. Gak ada larangan. Cuma bagusnya pakai jari. Karena jari ini akan menjadi saksi nanti tubuh kita. Ya, lagi pula kalau kita membiasakan pada tasbih, nanti giliran tasbihnya ketinggalan, nggak bertasbih. Kalau jari kan nggak mungkin ketinggalan. Nah, gitu kan? Sisi positifnya. Sisi negatifnya kalau kita suka tidur, melamun, wis pire kan mau kan. Ngantuk. Kalau tasbih kan tidur-tidur, masih gitu kan. Itu enaknya. Ya. Nah itu intinya begitu saudara. Jadi jangan terlalu kaku. Nah, giliran boleh pakai tasbih, menimbulkan suara. Krosok, krosok, krosok. Nanti saya ambilin tasbih di Cirebon tuh. Yang anunya itu segede biji salak. Jadi tasbihnya itu ada di sini, sajadah imam. Wow, sampai panjang kayak ular melingkar. Nanti tak tarik begitu sampai nariknya begini. Karena kita suka curang ya. Kita ini suka curang di masjid. Apa dalih di luar masjid. Mulutnya enggak ngucapin apa-apa, ini menarik. Rosok, 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 rosok. Enggak ngucapin apa, ini kan curang ini. Mungkin malaikat mencatat, kamu baru 3, nariknya 10. Ya, itu dimulai dari situ. Nah inilah saudara, jadi kita harus jelaskan keuntungannya. Pekerjaannya sama tapi untungnya lebih. Gunakanlah pakai jari. Sunnahnya begitu, tapi kita tidak boleh kasar pada orang lain atau memaksakan kehendak. Itu katanya sampai tasbihnya ditarik, dibuang. Itu kan sangat menyakitkan. Jadi menyadarkan orang itu nggak bisa pas dia lagi melakukan salah. Kita omongi ini loh dalil-dalilnya. Kita lanjutkan.
li'annahu yukhilu bistima'il khatib. Nah, jadi salah satu hal tentang khutbah ini yang belum bisa dijalankan oleh kita adalah khatib sunnahnya datangnya terlambat. Jadi untuk khatib itu tidak disunahkan salat tahiyatul masjid, sebab begitu masuk dia langsung ke mimbar. Tapi itu sulit sekali gitu ya, apalagi di jadwal sebagai khatib, si DKM ini nyari-nyari terus. Walaupun sudah ada di situ. Ya kan? Kemana nih khatib? Datang belum? Gitu. Itu akhirnya lah khatibnya datang duluan. Apa untung ruginya? Untung ruginya bahwa setiap sholat Jumat malaikat itu akan menunggu di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang masuk. Dan buku akan ditutup ketika khatib masuk. Apa nggak kesian kita sama teman-teman yang datang belakangan? Makanya kan ada hadis, barang siapa yang datang sekian jam sama dengan berkorban onta. Kan itu kan promo-promonya itu supaya datang duluan. Tapi kita datangnya nyaris 5 menit sebelumnya. Atau azan baru datang. Nah khatib kan sudah datang. Nah ini ruginya di situ. Dari sisi akhiratnya, memang dari kesahannya sih sah. Ya, cuma kalau khatib sudah masuk, malaikat sudah tutup buku kan, sayang kita nggak dicatat. Ya, walaupun Allah Maha tahu ya. Nah ini dari sisi itunya. Mungkin kita bisa lihatlah di Masjidil Haram juga khatib tidak masuk duluan. Tidak ada ceritanya di nongkrong dulu. Masih begitu azan, ya dia masuk dulu baru azan. Wa min adabi dzalika wa fihi intihaku li hormatil masjid. Nah, jadi kalau kita bersenda gurau di saat khutbah sedang berlangsung itu mencederai kehormatan kaum muslimin dan kehormatan masjid. Begitu juga walaupun kita melakukan hal yang baik seperti menyuarakan bacaan Quran keras sehingga mengganggu yang hadir, itu juga tidak boleh. Kalau belum banyak orang boleh, ya tidak mengganggu lah singkatnya. Jadi judulnya itu tidak mengganggu, bukan nggak boleh baca Quran, bukan. Quran boleh dibaca, asal jangan mengganggu. Jadi bukan Quran pun kalau mengganggu nggak boleh, nanti Quran mengganggu tapi yang lain. Ya, mengganggu yang hadir, karena pada waktu itu dibutuhkan ketenangan. Wa min adabi dzalika jawazu tasfiq fi ghairi salah. Nah, katanya di sini adab kita boleh bertepuk tangan bukan atau di luar salat ya. Di luar salat boleh katanya. Applause ya. Keberhasilan. Berarti boleh begitu. Cuma ini kan apa akan menimbulkan orang ria apa enggak itu lain hal. Wal khutbati lil hajat. Nah, karena hajat, karena ada kepentingan, ada keperluan baru boleh. Kal istidzan seperti minta izin. Nah, mau minta izin, wat tambih serta mengingatkan. Kalau mengingatkan, minta izin boleh. Wa inda nasyid dan saat nasyid wa mula ba'atil afad serta bercanda dengan anak-anak. Nah itu boleh ya. Jadi bukan haram secara mutlak. Amma ghairu dzalika fa haramun indal ba'dhi. Adapun di luar itu tidak boleh menurut sebahagian. Wa karahahu akharun. Yang lain mengatakan makruh. Ya, jadi bertepuk tangan itu tidak mendapatkan tempat yang luas, terbatas tingkatnya. Wa inda li'anau minal lahwi batil, karena termasuk sesuatu yang sia-sia, yang batil. Wa minat tasyabuh bi ahlil jahiliyah indal baiti, dan tasyabuh dengan ahlul jahiliyah, meniru-niru jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 8 ayat 35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Baitullah melainkan mukaan, bersiul, wa tasdiyatan dan bertepuk tangan. Jadi kegiatan yang mencolok ya,
yang dilakukan oleh Arab jahiliyah saat mereka di Baitullah itu bertepuk tangan dan bersiul. Kalau di gereja ya ada tepuk tangan. Tapi kalau bersiul, saya nggak pernah dengar ada orang bersiul dijadikan ibadah. Ya, dalam upacara ibadah apapun ada nggak kegiatan bersiul? Agama-agama rasanya nggak ada ya. Kalau tepuk tangan sih ada. Seperti tari-tari apa gitu kan dia pakai tepuk tangan. Nah itulah kegiatan yang dilakukan Arab jahiliyah saat Islam belum disampaikan oleh Rasulullah. Wa fihi tashbihun bin nisa, dan itu merupakan tasyabuh, meniru-niru perempuan. Fal aula tarku fil hafalat, yang utama meninggalkannya. Dalam kegiatan upacara apapun sebaiknya jangan ada itu close begitu. Wa fi halati ijabil mari bi syai', dan saat kita mengagumi sesuatu, yang kita lakukan adalah mengucapkan Allahu Akbar. Katanya begitu kan, ganti. Wa kaifiyatu tasfiq li nisa an tadriba bi batni kafiya ala dhahril ukhra. Cara bertepuk tangan untuk perempuan adalah memukul button, perut dari telapaknya ke yang gini. Jadi bukan begini gitu. Begini. Kama zakarahul ulama, sebagaimana dikatakan oleh ulama. Jadi cara tepuk tangannya itu ini, ditepuk, bukan begini. Mungkin kalau begini menimbulkan suara lebih keras apa gimana? Hadis ini disampaikan para ulama ya. Wallahu alam. Wah, cepat sekali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah materi tentang tasfiq. Ini biasa panjang, biasa pendek. Kita lanjutkan dengan hadis. Hadis ke-15. Sudah ya. Tapi penjelasannya belum ya, kemarin. Jadi dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling dengki. Wala tanajasu, dan jangan tanajus. Ya, najus itu katanya idza zada fi sil'atin aktsara min thamaniha. Seseorang hadir saat sedang transaksi. Jadi ada dua pihak yang sedang transaksi, orang ini hadir untuk mempengaruhi transaksi itu. Ya. Walaisa qastu, dia tidak berniat beli. Ya, contohnya lagi transaksi ditawarkan 150. Ya. Si penjualnya menawarkan 150, ditawar sama pembeli 100. Nggak dapat Pak, 125 gitu. Yang hadir nih, yang ketiga ini. Yang ketiga ini bukan berniat beli, tapi mempengaruhi. Dia tengok, saya nawar 100, 125. Ini sepertinya bagus sekali Pak. Dapat 125. Nah itu, ya. Ya temannya. Nah, kalau kita posisi seperti itu tidak boleh. Tidak boleh tanajus. Sulit di Indonesia kan ya. Mempengaruhi transaksi. Ya alhasil itulah Islam mengatur semuanya. Apa saja diatur. Hampir tidak ada satu ruang kecuali ada aturan. Wa kunu, kita lanjutkan ya, pengertiannya. Wala tabaghadu wala tahasadu. Hasad adalah tamani zawala ni'ma anil mahsud wa ilam yasul hasid mithluha. Yang disebut hasad definisinya adalah menginginkan suatu nikmat hilang dari temannya. Jadi ada nikmat yang diperoleh oleh seseorang, dia ingin hilang dari orang itu meskipun dia tidak dapat. Dia nggak dapat gitu. Ya itu namanya hasad definisinya. Wa huwa muharramun min kabairi dzunub. Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Ya, jadi menginginkan orang itu tidak mendapat nikmat itu. Contohnya kaya, dia nggak ingin orang itu kaya, berarti ingin miskin. Walaupun dengan tercapainya kemiskinan yang orang itu, dia tidak menjadi kaya. Ya. Itu namanya dengki ya. Contohnya ya itulah kaya, sukses. Contohnya dia diterima, dia kepengen orang itu nggak diterima.
Begitu orang itu nggak diterima, tidak lantas dia diterima. Gitu. Ya, nah itu namanya hasad yang dimaksud di sini. Wala tanajashu, dan janganlah tanajus. Aila yanjusu ba'dukum ala ba'din. Artinya kalian jangan bersikap najas. Najas itu adalah suatu kebohongan. Ya, wa yadkhulu fin nikah, begitu juga nikah. Dalam hal nikah ada najas. Apa najas dalam nikah ini? Mungkin yaitu. Jadi seseorang ingin menikahi gadis itu. Dia ingin ada sesuatu pada gadis ini, ya, yang ingin dipercepat gitu. Jadi si A menghendaki mau nikah ke perempuan ini, masih mikir-mikir lah. Datanglah pihak ketiga, ya mungkin temannya si gadis itu. Ya pura-pura juga ngelamar. Kalau begitu banyak yang ngelamar kan jadi dia takut. Ya, siapa cepat, siapa dapat gitu kan. Itu ada tujuan tertentu. Ya kalau kita sih biasa-biasa aja nih, dunia selebritis. Ya, mungkin dia melihat posisi kekayaannya untuk menyelamatkan ya kekuasaan atau harta dia, bisa jadi banyak kepentingan. Najas menurut ahli bahasa, idza zada fi sil'atin, apabila seseorang melebihkan harga, ya, walaisa qasdu ayasih, tapi bukan untuk membelinya. Dia menaikkan harga. Transaksi sedang berlangsung, contohnya ditawar 100, dia naikin. Pak, 125 dapat, Pak. Ya. Itu contohnya ya. Bal liyagara ghairahu fayuqi'ahu fiha. Tetapi untuk menipu, kamuflase saja. Ih, barang ini bagus, Pak. 125 dapat, lagi ditawar 100. Sedang berlangsung. Ya dalam majlis itu kan. Nah, saya ini disebut dengan berbuat najas. Nah, begitu itu. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Fala tas'au fi asbabil baghdha wa idza waqa fi qulubikum ba'dun li bughdun li ikhwanikum fahrisu ala izalati minal qulub. Kalau itu sudah terjadi, usahakan agar hilang di hati kita. Sebab kita menahan sesuatu, benci pada orang, itu melelahkan. Gak ada keuntungan apa-apa. Untungnya apa? Kita mikirin orang, dia belum tentu mikirin kita. Ya, dia beli susah kita. Ya ngapain harus mikirin? Nanti dia lewat begini, kita ngomong. Apa dia omong? Dipikirin terus, ngapain mikirin orang? Iya, sakit hati gitu. Cemburu ya sebenarnya. Cemburu. Wala tadabaru. Tapi ini orang yang bisa jernih hatinya itu orang yang kaya hatinya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, orang yang dengki itu orang yang deso. Orang yang katrok. Kurang gaul. Biasa aja kali, orang seneng biar aja dia seneng. Ngapain kita susah? Ya kan? Kalau dia susah kita bantu. Kalau orang seneng ya biar dia seneng. Alhamdulillah. Itu sukses, kan? Kita harus ikut senang. Jadi kita tidak terganggu. Ya, kalau orang susah kan nanti kita juga akan lama-lama diruwetin sama dia. Jadi kalau senang kita ikut senang, harusnya begitu secara normalnya. Tapi ternyata saudara, dalam pergaulan kita banyak orang sakit jiwa sebenarnya. Saya hampir nggak percaya. Jadi kenapa orang sampai kuliah psikologi, ini apa ada pasiennya? Kalau dokter sih mungkin kan. Kalau dia sudah tamat gitu, pasiennya apa ada itu orang yang sakit jiwa? Menurut saya kan sakit jiwa itu yang gila itu. Ternyata tidak, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari banyak juga orang gila. Jadi contohnya orang yang terus terang selebritis itu mengakui, saya tiba-tiba kadang-kadang itu ada keinginan bunuh diri. Tiba-tiba gitu. Kadang-kadang itu ada perilaku sekedar pengen ngunyah saja gitu. Jadi kalau sudah ngunyah dibuang. Ini kan namanya orang nggak pati benar itu. Ada lagi menurut saya kecenderungan kalau makan nggak dihabisin.
Ini diam-diam ini penyakit nggak waras ini. Kenapa Anda ambil kalau nggak dimakan? Tuh. Ini kebiasaan. Saya hampir lihat itu setiap piring di hajatan itu pasti disisain. Pasti disisain. Ya, padahal menurut ajaran Islam tuh kalau ngambil harus dihabisin. Kesian lah. Itu. Yang hajatan. Aturan cukup jadi nggak cukup. Kenapa saudara ambil kalau nggak dihabisin? Nah, kalau bakalnya, waduh saya nggak tahu gitu, ngambil sedikit dulu, ya kan? Nah, ngambil, wah gak enak, yang dibuang hanya sedikit, tapi ngambil sampai banyak separuh piring dia. Nah ini penyakit, saudara, penyakit. Saya kadang-kadang dikata-katain, makan di mana dihabisin, ya nggak apa-apa, sudah beli kok. Kalau masih sisa saya wadahin bawa pulang. Kan sudah dibayar, ya kan? Sebab oleh yang ngerawatin itu sendiri belum tentu dimakan. Sisanya itu yang belum dimakan, contohnya kita pesen ikan separoh belum tentu dimakan sama dia. Nah, lebih baik kita bawa pulang kalau kita mau, ya istilahnya sudah dibayar. Makanya hajatan itu juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang kita pesen 100, yang dikeluarkan cuma 75. Kita pesen 100 orang. Makanya kalau ini piringnya dulu dikeluarin 100. Kadang-kadang ngitung piring. Kalau 100, kadang-kadang dikeluarin cuma 75. Karena kan yang hajatan kadang-kadang sedikit tuh. Yang datang ternyata di luar dugaan, diundang 100 cuma 75. Lah makanan yang keluar 75, untunglah dia. Padahal sudah dibayar 100, itu kan curang. Maka piring keluarkan dulu 100. Begitu yang datang 50, tersisa 50. Mana yang 50? Harus begitu. Nah itu transaksi yang benar ya. Wala tadabaru, dan janganlah saling mungkur, saling bertolak belakang. Yahtamilu maknayain, yang disebut tadabaru, saling bertolak belakang, itu ada dua. Pertama secara fisik, bi ayyuwalliya ba'dukum dhahra ba'din, yaitu saling adu punggung. Jadi kalau ketemu dia, kita ngadep sana. Tadinya berhadapan-hadapan, ketemu, kita putar balik. Satu, itu secara fisik. Yang kedua, maknawi, artinya pikirannya. Ya, menolak. Pokoknya kalau keluar dari mulut dia, betapapun baik saya tolak. Yaitu namanya sifat fanatik. Fanatik yang kita harus robah. Ya. Mungkin asal bukan dari teman saya, guru saya, ya, kakak perguruan saya, atau adik perguruan saya nggak terima. Siapapun orangnya. Nah, itu perbuatan yang fanatik. Kalau semua orang begitu, maka tidak akan tercapai persatuan. Percayalah, Anda tidak akan bisa memimpin dunia sampai kapanpun. Orang yang begitu itu tidak akan populer, tidak akan dipilih. Dan tidak akan dipilih, otomatis tidak akan mampu menyebarkan pahamnya. Kalau kita jadi orang benar nih, kan tentu Islam mengajarkan kepada kita supaya kebenaran Anda itu disebarkan pada orang lain, kan gitu kan? Bagusnya, jangan benar sendiri. Sampaikan pada orang lain. Tapi kalau kita sikapnya begitu, hanya mau dengar dari guru saya, teman saya, kakak perguruan saya, atau adik perguruan saya, maka Anda tidak akan pernah didengar orang. Ya kalau nggak percaya silahkan aja. Pemimpin manapun yang dipilih itu biasanya yang populer. Yang bisa, ya artinya mengayomi masyarakat, biasanya begitu. Lihatlah Abu Bakar, lihatlah Umar, yang bisa diterima kan Abu Bakar Siddiq, karena dia adalah ya rendah hati, ya, bergaul ke semua orang, biasanya begitu. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah membeli, ya, Anda menjual terhadap benda yang sudah dijual. Ya, contohnya begini. Ini saya sudah jual ke Pak Hilman.
100. Tapi belum saya serah terimakan. Ada orang mau beli, wah sudah habis Pak. Saya berani beli lebih mahal Pak. Saya butuh ini. Bapak jual berapa? 100. Saya 125. Nah, lalu saya batalkan ke Pak. Pak, maaf Pak, habis. Nah, sikap saya ini tidak boleh. Ya, kalau di dunia dai sama, udah diundang lagi. Waduh, yang undang belakang, udah tahu sendiri lah. Saya nggak bisa cerita deh, takut didengar yang lain. Tapi begitulah saudara. Jadi pernah ada penceramah populer diundang sampai sudah disiapin itu, alun-alun sudah dibersihkan, apa segala. Ya, ini kaliber nasional, nggak datang dia. Curangnya saudara, setiap ngundang penceramah seperti ini, kita harus deposito dulu. DP, ada DP-nya. Karena itu ketentuan manajemen, harus DP. DP-nya nggak dikembaliin. Ini kan keterlaluan menurut saya, ya kan? Nah, udah membatalkan saja sudah cedera. Kalau dia membatalkan tidak alami. Ya, bukan karena uzur alami itulah, karena ada sesuatu. Yang kedua, nggak dikembaliin. Jadi nggak tahu malu menurut saya. Curang gitu. Curangnya 2 kali, double. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Hati-hatilah, Allah Maha melihat. Anda berurusan bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Apalagi mengecewakan umat. Maka orang-orang itu saya dengar, sumpah tidak akan pernah mendatangkan dia lagi. Seumur hidup. Sampai segitu. Nah ini kode etik seorang dai, ya, tidak boleh begitu. Ka'ayyara ahadum syakhsan ba'ali akhara sil'atan bi asyara. Sebagaimana kita melihat transaksi sedang berlangsung, akan dijual benda itu dengan 10. Wasafaqata intahat. Maka begitu sudah disepakati, berarti transaksi sudah selesai. Tidak boleh dibuka lagi. Benda itu sudah milik orang itu. Itu kan? Fayati ilal mushtari wa yaqulu ana utika mislaha bitis'ah. A'utika khairan minha bi asyara. Fahadha bai'un ala bai'akhan wa huwa haram. Datanglah dia karena butuh benda itu, dia bisa memberi lebih kepada pemilik barang, ya. Maka ini namanya haram. Jadi kalau sudah di ACC berarti transaksi sudah selesai. Tidak boleh dibuka lagi. Tapi yang tahu kan yang punya barang. Apalagi yang sifatnya dikirim ya, paket lewat online sudah dibeli. Nah, kadang-kadang kok dia batalkan seenaknya gitu, ya. Karena ditawar lebih dari orang lain. Contohnya, nah, ini tidak boleh menurut ajaran Islam. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah Anda terhadap hamba Allah yang lain sebagai saudara. Siru mithla ikhwah wa ma'lumun anal ikhwah yuhibbu kulla wahidin minhum li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau dia menempatkan orang lain sebagai saudara, maka hubungan kita dengan saudara, apa yang enak buat Anda berarti enak buat orang lain. Apa yang tidak Anda suka berarti orang lain juga nggak suka. Kalau kita memperlakukan saudara, ya namanya saudara sendiri, kurang-kurang dikit ya nggak usah jadi anulah. Ya, tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan. Ya, kalau itu soal gaya, soal bicara, kan susah. Bicara saya mendok, masih ada Jawa-Jawanya, kata orang Sunda. Ya biarin, saya nggak bisa ganti, begitu-begitu aja. Dialek nggak bisa, dia mah dialeknya begitu, nggak enak, nggak boleh karena begitu. Kita menuduh ya. Tidak boleh, karena itu pembawaan. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim. Ay mithlu akhihi fil wala wal mahabba wa nushi wa ghairi dzalik. Artinya, muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. La yadhlimuhu. Karena itu tidak boleh menzaliminya. Terutama hartanya, kehormatannya, keluarganya.
Nah, kita harus adil, memperlakukan semua orang harus adil. Ya, kalau kita hormat pada orang tua, maka kita harus hormat pada mertua. Kan sama-sama orang tua, ya. Tidak boleh ke orang tua sendiri mah, wah hormatnya kayak apa, giliran ke mertua males. Mertua itu kan orang tua istrinya, kan? Atau bagi istri orang tua suaminya. Kita tidak boleh menang sendiri. Giliran ke orang tua getap gitu. Rajin, persiapannya banyak. Giliran kan mertua, biasa-biasa aja, nggak semangat. Tidak boleh begitu. Ya. Karena itu, saya juga bersikap sama, saudara. Memperlakukan istri saya itu terhadap keluarga saya, ya saya harus adil. Ketika dijatuhkan kehormatannya, saya ngomong, kalau Anda menjatuhkan kehormatan istri saya, itu sama dengan menjatuhkan kehormatan saya. Kalau Anda menghina istri saya, sama dengan menghina saya. Itu kepada keluarga saya. Karena mereka kan punya sudut pandang yang berbeda. Kalau tidak sesama suku, nah, dianggapnya tuh levelnya rendah. Kalau ngomong itu suka seenaknya. Saya bantai, tidak boleh. Kalau kamu ngomong begitu, menghina saya. Sampai ada yang minta saya suruh menceraikan. Nah, saya bilang, saya memilih atas keinginan saya sendiri. Jangan ikut campur. Cerai atau tidak cerai, itu tergantung saya, bukan tergantung Anda. Apa urusan Anda untuk ikut campur dalam keluarga saya? Saya gituin. Ya memang akibat saya ngomong begitu, akhirnya renggang. Ya kan? Tapi begitulah, saudara. Kadang-kadang begini. Seolah-olah menjadi hukum gitu. Kebanyakan yang namanya mertua itu rata-rata seneng sama menantu laki-laki. Mertua biasanya ke mantu laki-laki mah seneng, tapi enggak kepada menantu perempuan. Maksudnya ibu kita kadang-kadang sering terjadi jelek hubungannya dengan istri kita, ibu kita. Tapi kalau kita mah ini diperlakukan oleh ibunya istri, yang mertua kita, biasanya baik, mantu laki-laki disayang. Nah begitu kan? Nah, saudara dapatnya aja mertua semuanya sayang. Tapi istri kita kadang-kadang diperlakukan tidak baik pada ibu kita. Maka yang menengahi kita, kalau ibu nggak senang sama dia, sama dengan nggak senang sama saya. Harus disadarkan. Kenapa ibu rata-rata secara kejiwaan begitu? Karena dalam nuraninya merebut cinta putranya. Gitu. Biasanya ibu itu sayang pada anaknya. Ya, setelah dia punya istri, si anaknya itu ke situ sayangnya. Nah, itu dia merasa berkurang. Merebut cinta putranya. Nah, kita sebagai penengah itu harus bicara yang benar. Jangan iya Bu memang istri saya begitu, nambah-nambahin, tambah benci itu. Ya kan? Di awal-awal pernikahan kan belum paripurna, masak belum benar, mungkin keasinan, kepedesan atau gimana. Ya memang Bu gak bisa masak. Jangan begitu, nambah benci dia. Parah itu. Nah ini kode etik yang tidak ada. Kode etik yang tidak ada dalam pernikahan. Begitu juga masa lalu, jangan diungkit-ungkit. Wah, taunya belakangan kau begitu. Ya sudah kan Anda sudah sah menjadi pasangan. Yang lalu jangan dikorek-korek. Kalau mau ngorek masa lalu semuanya jelek, ya sudah kita bangun masa depan bersama. Yang lalu sudah jangan dilakukan lagi. Nah, mestinya begitu. Wa qauluhu. Nah, banyak di antara kita ya tidak memperlakukan istri itu sebagai manusia yang normal. Jadi lebih buruk perlakuannya lebih dari pembantu. Menurut pantauan saya. Karena pembantu itu digaji. Setiap bulan digaji. Kadang-kadang istri nggak digaji, tetap dia mau bekerja buat kita. Ya kan? Siang malam
anaknya diurus. Harusnya kan yang punya kewajiban menyusui itu kita, saudara. Menurut ajaran Islam, yang wajib menyusui anak itu kita. Oh, yang benar saja Pak Ustadz, kan saya nggak punya susu. Iya, betul. Tapi yang wajib menyampaikan air susu ke mulut anak kita itu kita. Menjamin kepastian. Oh, istri kita air susunya cukup, aman. Tapi kalau dia nggak keluar, air susunya nggak keluar, kita berkewajiban nyari air susu yang lain. Apa mau susu apa itu? Bukan susu buatan apa namanya? Formula, ya. Itu kan mahal. Susu yang buat bayi, balita itu kan mahal. Lebih dari susu biasa. Nah, di zaman Rasulullah, makanya itu kan. Ibu Rasulullah itu kan masih mampu menyusui. Kenapa disusukan kepada yang lain? Kan aneh kan? Dalam sejarah kan begitu. Rasulullah hanya berapa saat saja disusui oleh ibunya, nggak sampai 2 tahun lah. Oleh siapa itu? Saya lupa. Siapa lengkapnya? Halimatus Sa'diyah. Nah, itu kan ibu susunya. Nah, kenapa harus begitu? Kan beliau masih punya susu. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah punya kesadaran bahwa penyusuan anak ini merupakan kewajiban bapaknya. Dan itu dibenarkan dalam Al-Quran. Nah, jadi maksudnya bagaimana kalau istri kita yang menyusui? Dia punya 2 job, saudara. Pertama, job sebagai istri. Yang kedua, job sebagai ibu susu. Jadi harus ada dalam tanda petik pengertiannya. Kompensasi maksudnya begitu. Kalau dunia sana kan, contohnya Pak Hilman tanggal merah kerja, harus ada kompensasinya kan. Biasanya kan saya libur merah. Kan begitu, menurut perusahaan kan. Suruh lembur, biasanya pulang dia suruh lembur, overtime. Kan ada kompensasinya, ada tambahan susu apa gitu untuk sehat malam hari. Nah, begitu juga kita memperlakukan istri. Kalau punya, nah kalau nggak punya ya ngelus dada aja. Mudah-mudahan kamu sadar. Jadi maksud saya tuh harus tahu diri gitu loh. Kalau Anda nggak punya udah nambahin enggak, galaknya mah iya gitu. Kesian. Itu maksudnya. Kita itu biasa kejam gitu, pada pasangan tuh kejam. Jangan begitulah gitu. Itu kan anak orang juga. Gitu. Nah, kalau Anda memperlakukan istri dengan kejam, bagaimana putri Anda kelak diperlakukan oleh suaminya? Mau begitu? Nah, kan bisa terjadi. Makanya kita akan sakit kalau dengar putri kita diperlakukan oleh suaminya, oleh mantu kita, gitu ya, dengan kasar, kan kita gak senang. Nah, kenapa Anda memperlakukan istri Anda begitu? Kan salah juga. Jadi kalau kita memperlakukan istri kita dengan baik, mudah-mudahan ya nanti kita punya mantu saleh dan memperlakukan putri kita dengan baik. Sebab masa depan tuh kadang-kadang ada pada anak perempuan, saudara. Maka dalam Quran sebutkan la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak pernah tahu siapa anak yang lebih bermanfaat untukmu. Kadang-kadang anak yang kita sayang malah di hari tuanya nggak ingat kita. Saya mah sayang beneran, dia mah nggak ingat. Yang dulu kita perlakukan tidak adil malah ingat kita. Nah itu Quran, Allah dalam hal ini mengingatkan kita. Kamu harus berlaku adil pada anak. Karena kamu tidak pernah tahu masa tuamu itu nanti lebih disayang oleh yang mana. Gitu. Anak-anak kita. Nah kita lanjutkan. Wala yakhzuluhu. Dan janganlah menghinakannya. Wala yahkiruhu. Dan jangan menjatuhkannya. La yastaskhiruhu. Jangan menganggap kecil. Ya, contohnya, jangan menganggap kecil pekerjaan-pekerjaan istri kita di rumah. Nah, seakan-akan kita menganggap, saya kan yang cari duit. Itu kata-kata yang menyakitkan sebenarnya. Kamu kan di rumah terus, saya yang cari duit kan. Loh, emangnya di rumah itu kiranya ringan. Yuk, tuker peranan.
Sehari aja kita nggak tahan, nangis terus anak. Ya, apalagi melihat istri, waduh kurus, aduh sampai habis-habisan. Malah suaminya gemuk. Ya, istrinya kurus, habis-habisan disedot. Kita gemuk. Nah, itu jangan begitu. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Allah. Jadi takwa ditunjukkan oleh Rasulullah di hati. Takwa itu urusan pribadi. Karena itu kita tidak mungkin merubah orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan. Jadi perubahan itu harus dilakukan oleh diri masing-masing. Dia sadar, dia berubah. Kalau kita hanya menunjukkan saja yang benar, belum tentu kebenaran itu diikuti. Ya, oleh anak dan keluarga kita atau teman kita. Karena takwa itu di sini. Di hati masing-masing. Jadi penggerak kita itu hati. Wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Rasulullah memberikan isyarat ke dadanya itu sampai 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi takwa itu sifatnya pribadi. Yaitu kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Jadi yang patut kita ingat baik-baik saudara, kita hidup ini terbatas. Itu aja yang diingat-ingat, kita hidup ini terbatas. Sekaya apapun Anda, nanti kekayaan akan ditinggalkan. Ya, sekuasa apapun kita, kekuasaan itu kita akan tinggalkan. Kadang-kadang kita masih nggak percaya, Pak. Apa benda yang saudara miliki yang paling mahal? Ingat tuh, nanti akan ditinggalkan. Begitu nyawa dicabut, sudah berubah pemilik. Ya, kadang-kadang membangun rumah terlalu bagus juga sayang. Apa nggak sebaiknya rumah di sana aja yang bagus? Ya, jadi Rasulullah ceritanya selalu kalau ada sahabat melintasi sahabat lagi ngebetulin rumah. Lagi apa nih? Ini ya Rasulullah mau roboh, tak bagusin. Rasulullah komen, belum tentu Anda pakai. Ngeloyor aja begitu. Itu Rasulullah kadang-kadang nyeletuk ya. Belum tentu Anda pakai. Nggak taunya setelah bagus, meninggal. Jadi itu mukjizat Rasulullah begitu. Jadi ngomongnya aja itu benar. Kan Rasulullah kan begitu, bercandanya saja benar kejadian itu. Jadi orang tuh ngeri. Lagi ngebetulin. Ngapain? Nih mau ngebetulin. Belum tentu Anda merasakannya. Ya. Belum tentu Anda menikmatinya. Sampai ngeloyor. Itu begitu bagus malah meninggal. Coba ini saudara kita juga yang suka ngumumin COVID. COVID-nya selesai dia mati. Ya kan? Jadi manusia itu begitu. Kita harus ingat baik-baik. Kita ini hidup terbatas, saudara. Yang terbatas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, itu yang patut kita ingatkan. Kadang-kadang kita lagi sehat, gak kerasa. Waktu muda ya, gak ingat. Jadi kita tidak mempersiapkan masa tua. Nah, itulah kandungan hadis yang barusan kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Iya. Gimana? Praktek apa, Pak? Oh iya. Jadi akan keluar dengan harga yang tinggi. Sama kan dengan ya seperti apa itu namanya? Kalau di proyek juga begitu kan? Mereka mengajukan itu. Siapa yang bisa memberikan harga paling rendah? Ya tentu yang paling rendah dan paling besar gitu. Paling rendah tapi yang di bawah mejanya paling besar. Itu yang nggak ditulis ya.
Nah itu kalau diketahui banyak orang sih nggak masalah. Kalau ini kan tidak tahu. Kalau itu kan memang dibuka untuk umum. Jadi silakan dibursakan nih. Siapa yang ini saya ada proyek begini. Seperti alasan kenapa jalan kita ini tidak bagus-bagus, karena antara disepakati dengan eksekusinya terlalu lama. Begitu mau eksekusi udah dalam gitu kan. Waduh, nambah lagi. Rugi ini. Jadi harusnya langsung pek gitu, cepat. Ini lama, ditinjau lagi, udah dalam, keburu dalam. Nguruknya banyak ini. Jadi akhirnya nggak mau dijalankan, walaupun sudah disepakati. Nah itu kalau dipublikasikan boleh, Pak. Kalau terjadi penawaran terjadi ada unsur gorornya enggak? Yang penting itu dalam transaksi ada unsur penipuannya apa enggak? Kalau ada unsur yang tidak penipuan itu yang tidak boleh. Jadi muamalat itu prinsipnya ada unsur penipuannya apa tidak? Jadi dia nyesel nggak sesuai dengan keterangan awal. Loh kok begini barang? Nah itu yang tidak boleh. Ya saya nggak tahu persis ya, mungkin ada yang penipuan, ada yang tidak. Tapi kalau itu dibursakan, contohnya 100, saya 105, saya 110 kan begitu. Nggak mungkin begitu. Yang disembunyikan apa? Sehingga kalau ada penawaran tidak ada, tidak menjadi batal. Oh, kalau tidak tercapai keuntungan. Contohnya nih, siapa yang mau ini? Kan dibuka dulu berapa? Modalnya mungkin. Saya ada pakai 100. Kalau terjadi penawaran yang sudah 5, itu tidak terjadi. Kalau membeli satu barang, satu-satu. Tapi biasanya lelang itu diawali dari harga rendah ya. Contohnya, siapa yang mau ini contohnya? Saya mulai dengan harga 90. Kan begitu tidak? Saya 85 tidak mungkin. Tapi mungkin itu beda-beda kali ya lelangnya. Nah, itu saya kira dijelaskan, kalau yang dijelaskan tidak ada unsur goror, yaitu mah jual beli saja. Jual beli terbuka. Tapi kalau seseorang sudah disepakati, ya buat kamu, terus ditawar lebih tinggi, diberikan pada orang lain, ini tidak boleh. Tapi kalau masih belum ACC, 100, saya 105, saya 107, belum ditutup. Ya, kalau sudah ditutup, ya buat Anda. Contohnya jatuh pada orang yang nawar 125. Ya, sudah ditutup, saya berani 130. Ya kamu aja, ya itu baru haram. Mempengaruhi ya. Ya. Ya, memang. Itu memang kalau secara sederhana itu tukang jual obat. Kalau dia mau jual apa gitu, teman-temannya sebenarnya, ya kan? Mempengaruhi itu. Saya kadang-kadang memperhatikan tuh sampai selesai. Jadi saya tahu, loh tadi yang nawar kok mau fakatan sama dia. Setelah selesai itu, hitung-hitungan, wah ini temennya. Saya tahu curangnya di situ. Bagi-bagi keuntungan. Nah, ini kalaupun kita dipaksa untuk menang ya, kita menang, pasti Allah tidak akan ridho. Buat apa kita menang di atas kecurangan? Sebenarnya, ya dunia itu kita dapat. Tapi akhirat Allah Maha tahu. Ya, silakan. Kalau kita kaitkan surat Al-Ma'un dengan surat Al-Mu'minun, ya kan? Dalam surat awal-awal surat Mu'minun kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khosyin, menggunakan fi itu di dalam. Kalau di surat Al-Ma'un bukan fi. Ya.
Apa itu ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum bukan fi an salatim. An itu artinya bu'dun, berjarak. Yang sholatnya jarak, ada jarak. Jadi ritual dengan sosialnya ada jarak. Ritualnya bagus, sosialnya jelek. Nah, ini yang diancam oleh Allah. Ya. Dan itu ma'un, yang dikritik oleh Allah itu ma'un. Ma'un itu ketentuannya ada 3 definisi ma'un. 1, masalah ketetanggaan, ma'un itu. Yang kedua, bendanya remeh. Yang ketiga, dibutuhkan. Jadi tetangga, bendanya remeh, dibutuhkan. Nah, ini diilustrasikan tetangga butuh tangga. Dia butuh tangga, kita punya tangga, remeh ya, tidak meminjami, berarti kita sholatnya diancam. Ada dia kagok lagi masak, butuh garam, pokoknya yang murah-murah lah, tapi waktu itu dibutuhkan. Gitu. Nah, kita tidak memberi padahal kita punya, maka kita diancam oleh ayat itu. Kalau dalam tafsir itu diterjemahkannya dengan palu, ember, gitu. Yang disebut ma'un itu. Jadi tetangga butuh, ya nggak akan berkurang sih itu. Tapi para ahli menyatakan benda yang kita pinjam akan berkurang, sebaiknya bahasanya bukan minjem, minta. Contohnya korek, jangan bilang minjem korek, buktinya batangnya berkurang. Ya, minjem mobil, Anda lihat premiumnya berapa gitu. Kalau penuh, isi lagi penuh. Jangan udah minjem, berkurang. Maksudnya gitu. Kotor lagi. Nah itu harus ya, itu yang disebut dengan ma'un. Nah mudah-mudahan lah kita perbaiki lah. Ya, ini menyerang kita semua sebenarnya. Tapi itu akhlak. Ya, akhlak kita supaya sholat kita diterima, maka kita harus jangan sampai kena ancaman Allah, fawailul lil musallin. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah berkenan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.